Halo, selamat malam. Apa kabar? Salam 123. Yes, yes, yes. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Indra 64, yang juga sudah menonton, yang telah menonton, dan yang sudah subscribe. Kiranya kalian diberkahi, baik itu bisnis, baik itu keluarga kalian, juga seluruhnya apa yang kalian butuhkan diberkahi. Dan kiranya itu terutama kesehatan kalian, kiranya kalian juga diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini kita mau berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan produk atau kita mau berbisnis. Jadi mungkin kita punya uang 50 juta atau 100 juta atau berapa juta. Bagaimana kita mau men-research atau men-survey bisnis apa yang cocok buat kita pribadi atau buat Bapak Ibu ketika mau menjalankan bisnis. Nah, yang pengalaman saya ketika saya bekerja dalam suatu perusahaan mobile phone, waktu itu adalah ketika saya bertanya kepada pelanggan saya bahwa momen-momen itu waktu 10 tahun yang lalu bahwa dibutuhkan hal-hal yang produk yang murah dan suara yang besar. 10 tahun yang lalu saya menjual produk yang dimana rata-rata orang membutuhkan suara besar. Ketika perusahaan kami tidak ada tipe mobile phone yang suara besar, tentunya bicara HP, handphone, saya memberikan masukan. Nah, dari situ manajemen meresponi dan ternyata perusahaan memiliki mengorder atau ada produk yang 2 speaker atas dan bawah. Nah, dari situ saya melihat ketika kita mau berkembang bahwa kita harus banyak item atau produk kita. Jadi bukan berbicara satu atau dua, tetapi ketika pasar sudah minta produk kita dan produk kita murah dan terkenal, dan tentunya kualitas kita bagus dan kerusakannya sedikit, dan itu adalah menambah nilai jualnya. Itu satu, berbicara produk. Dan juga ketika kita berbisnis dalam handphone, tentunya kita berbicara purna jual, pelayanan, service. Hal itu harus saya katakan ketika produk kita walaupun harga murah tetapi servisnya, purna jualnya tidak bagus, mungkin cepat-cepat betulin handphone tiba-tiba rusak, itu customer biasanya mereka akan komplain. Jadi buat Bapak Ibu mau bisnis apapun, yang saya memberikan masukan adalah Anda harus cek dan Anda harus survei apa yang harus Anda kerjakan, bisnis apa yang Anda inginkan. Jadi jangan ikutan teman-teman atau lihat orang, saya mau bisnis ini, saya mau bisnis itu. Tapi Bapak Ibu bisa melihat, teman-teman juga bisa melihat apa yang harus saya kerjakan ketika saya membuka bisnis baru. Nah, kembali lagi ke produk. Ketika 10 tahun lalu saya bekerja di dunia handphone, saya merasa ketika produk kami diterima di pasar, dan pada saat waktu itu permintaan itu sangat banyak, dan saya bertanya kepada para pelanggan saya, dealer saya, bahwa daerah ini tentunya ada produk hal-hal yang tentunya harus suara besar. Ada daerah provinsi lain tentunya mau suara yang kecil, mungkin ada di handphonenya ada getar. Ada suka yang beberapa daerah ada yang suka warna merah, ada suka warna putih, ada suka warna hitam. Jadi kami survei dan di situ kami memberikan solusi bahwa kita harus mengikuti pasar. Nah, kembali lagi ketika 10 tahun yang lalu dan sekarang saya bekerja di perusahaan yang baru, sudah berjalan 10 tahun, terkadang kita meremehkan permintaan pasar. Dan ketika saya bertanya kepada pelanggan saya bahwa tentunya harus ada yang suara besar, dan beberapa daerah provinsi mungkin ada yang suka warna merah seperti ini, ya seperti ini. Dan ketika saya memberitahukan kepada manajemen bahwa suaranya harus besar karena ada beberapa bisa digunakan untuk mendengar musik, mungkin ada center di sini fungsinya, dan ketika mau mendengarkan lagu, jadi beberapa pelanggan di daerah yang tentunya tidak ada listrik atau apa, tidak ada signal, jadi mereka bisa mendengar lagu seperti ini suaranya. Ya, jadi intinya adalah Bapak Ibu, kita harus mensurvei pasar
seperti apa. Dan ketika produk ini masuk, tentunya kita siap dijual. Dan tentunya dengan harga yang bagus, yang tinggi. Ada beberapa merek lain tidak ada, jadi kita bisa jual tinggi. Mungkin bagi Bapak Ibu, mungkin para pelanggan atau sales melihat handphone ini mungkin agak aneh, tetapi bagi beberapa wilayah mereka sangat suka model seperti ini. Satu. Kedua, ada lagi juga model yang warna hitam, tetapi ini model yang lain, dan ini akan produk kami yang berikutnya yang kami akan kembangkan. Nah, intinya adalah bagaimana kita mengetahui pasar. Nah, jadi ada dua model, ini yang sudah lama, sudah eksis, masih berjalan, dan ini produk yang terbaru kami, di mana kami akan mengeluarkan produk untuk beberapa kedepannya. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika Bapak Ibu mau berbisnis apapun itu, harusnya Bapak Ibu mensurvei apa yang harus saya jual, bisnis apa yang menguntungkan. Jadi bukan masalah Bapak Ibu ada uang atau berapa, tetapi bagaimana Bapak Ibu mensurvei daerah sini, lokasi sini cocoknya menjual produk apa. Nah, dari situ saya sangat yakin Bapak Ibu bisa mengambil keputusan. Jadi bukan masalah harga, atau mungkin buka warung atau buka warteg atau bisnis kelontong kita, atau apapun itu, atau bengkel, kita harus menentukan segmentasi pasar kita ini siapa, karena kita adalah pendatang baru. Nah, buat teman-teman, kalau menurut saya Bapak Ibu, kiranya ketika Anda mau bisnis, kalian harus tahu produk apa yang harus dikembangkan, produk apa, item apa. Contohnya kalau dari sisi sembako, apa yang kurang lengkap, mungkin rokok apa, mungkin dari sisi mie atau dari susu apa yang kurang lengkap. Jadi Bapak Ibu harus membelanjakan ke agen atau ke grosir. Jadi ini saran saya. Jadi berbicara stok kosong itu disarankan jangan sampai kebutuhan sehari-hari itu kosong di tempat toko Bapak Ibu, atau di dalam dunia handphone. Mungkin ketika ada pertanyaan, ada orang yang meminta produk tipe ini, ketika Bapak Ibu tidak ada, saya yakin pastikan bahwa mereka akan pindah ke toko yang lain. Nah, untuk teman-teman yang di mana kalian berada, saya memberikan tip ini adalah ketika saya berpengalaman di merintis suatu perusahaan, dan saya memberikan masukan kepada manajemen, dan tentunya sampai hari ini kami berkecimpung dalam dunia mobile phone, dan kami akan bertanya, dan saya tentunya akan meriset tipe-tipe mana yang banyak permintaan. Ketika tipe produk yang tidak laku, kami mengurangi, dan tentunya kami tidak memproduksi lagi. Jadi seperti itu. Kiranya buat Bapak Ibu sangat membantu ketika menjalankan bisnisnya. Sharing ini bukan masalah saya berbicara harus seperti ini, tidak, tetapi ini bicara pengalaman. Ketika perusahaan kami kecil, ketika mungkin ada 3 tipe atau 5 tipe item, dan sekarang kami memiliki 20 atau 30 item. Dan tentunya ada beberapa hal yang kami kurangi dikarenakan segmen pasar permintaannya sedikit, kami kurangi. Mungkin sekarang ada 3 atau 4, 5 tipe atau 7 tipe. Dan saat kedepannya kami akan mengembangkan produk-produk tertentu yang dimana pasar minta. Nah, berbicara pasar minta, harusnya Bapak Ibu harus mengetahui lingkungan atau sekitar kita ketika Bapak Ibu punya bisnis, pasar lagi permintaan seperti apa. Jadi tentunya Bapak Ibu harus mensurvei ketika Bapak Ibu mau berbisnis. Saran saya adalah lebih baik Anda, Bapak Ibu, ambil barang ke agen atau ke grosir, atau bisa jadi ke distributor. Mungkin tidak terlalu banyak kuantitinya, karena kita bicara Bapak Ibu baru membuka bisnis dan kita tidak tahu kondisi pasar seperti apa dengan saat ini. Oke, buat teman-teman, kiranya ini sangat membantu bagaimana Bapak Ibu mengembangkan bisnis Bapak Ibu. Tentunya di dalam dunia handphone, bagaimana produk kami banyak, tentunya bagaimana perusahaan
mencapai target atau ekspansi dengan adanya produk-produk baru. Kiranya ini sangat membantu, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya, yang sudah support. Kiranya kalian sehat selalu dan diberkahi bisnis kalian, diberkahi keluarga kalian, diberkahi segalanya apa yang kalian minta. Oke, salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes.